Terdengar, Tat, dengar dengan baik, Tat. Oh, belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten cek audio, suara saya terdengar dengan baik. Alhamdulillah baik, Tat, suaranya. Alhamdulillah. Sepertinya dari peserta yang hadir pada malam ini, kemarin ada yang bergabung ya, kajian bersama Ustadz Dudi juga. Enggak, saya mah baru baca WA-nya. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Kemarin saya dapat info langsung dari Ustadz Dudi, alhamdulillah pas di rumah juga lagi senggang, alhamdulillah dapat ilmu kajiannya Ustadz Dudi ngobrol bersama Ustadz Evi, Masya Allah. Sebentar lagi Ustadz Dudi akan bergabung. Kita seperti biasa dimulai tepat pukul 8 saja. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami. Dengan dokter siapa? Biasa. Kemarin sampai selesai, Dok. Alhamdulillah, iya. Senang. Ya, Nuhun ya, Pak. kemarin tuh saya lihat naiknya jumlah pesertanya cepat pisan, Dok. Makanya masih terang, Dok, pas beri 200. Langsung diklik ku paminten mah teu tiasa bergabung. Dokter Uga hawatos kalau anjeunna aya pertemuan di departemen anak cenah. Tadi nanti tiasa lebat cenah. Dun anjing terus 500 ternyata limitnya sampai 500. Alhamdulillah, Ustaz Rudi sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Samsudin Tepandi. Nuhun pisan Ustaz kamari parantos ngawartosan abdi ngiringan. Sareng Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun sapali. Jadi ngariringan sapali Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Mudah-mudahan berkah. Mangga lanjutkeun. Baik, acara sudah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus kita rasakan, terutama nikmat yang paling besar alhamdulillah itu nikmat iman dan nikmat Islam yang masih ada pada diri kita semua. Tidak lupa nikmat sehat, waktu, kesempatan, kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mampu untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita semua, panutan kita, suri tauladan dunia akhirat kita, yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin sampai pada seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam ruangan kajian online ini digolongkan Allah sebagai umatnya yang istiqomah dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di dalam kegiatan kajian rutin kita secara online. Alhamdulillah dengan mengoptimalkan segala keterbatasan media online, insya Allah tidak mengurangi keutamaan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya senantiasa rutin dalam menuntut ilmu. Semoga tidak mengurangi semangat kita, tambah semangat, tambah optimal kita dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah kita rutinkan ini menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita semua, dan juga terutama menjadi wasilah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka terlebih dulu kegiatan kita pada malam hari ini dengan kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
mengenai dengan tema yang akan diangkat pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada guru kita, Ustadz Budi Mutakin. Hatur nuhun Ustadz, kasumpinganana perkenannya bisa bergabung bersama kami di Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Tos lami Ustadz teu ka Ashifa Masjid Khatib selama Jumat encing gitu ayahnya. Ayalah. PPKM kita belum ada solusi Perpanjangan ya. Ada atas ayah jadwal sampai sasi Agustus gitu. Encing Jumaah. Atau sumping atau. Oh, duaan gitu. Nanti kita akan mencoba juga Pak selama PPKM kita nanti akan mempertimbangkan bersama. Alhamdulillah terkait tema pada malam hari ini, mungkin temanya seperti yang tidak asik tapi mengamalkannya itu sangat susah sekali. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kebaikan seperti apa? Apakah kebaikan yang berbentuk wujud nyata atau apa? Karena kita sama-sama tahu dalam surat Asy-Syams Allah mengingatkan fa'alhama fujura wa taqwa. Kita selalu tergeser-geser bolak-balik antara berbuat baik, berbuat tidak baik, baik tidak baik. Semoga pada malam hari ini dengan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita senantiasa memberikan motivasi pada kita yang terbiasa berbuat kebaikan akan terus meningkatkan lagi dan semoga niatnya juga tidak tertukar barangkali dan mungkin yang masih kurang ditingkatkan kembali. Itu saja mungkin dan jangan lupa kepada para jamaah sekalian masih ada waktu disiapkan alat tulis, catatan dan segala macam karena nanti akan ada beberapa poin yang mungkin harus kita catat sehingga nanti ada pertanyaan kita bisa mengulas kembali dan bisa langsung ditanyakan kepada guru kita Ustadz Budi Mutakin. Untuk itu kepada Ustadz Budi, waktu dan media kami persilahkan. Tita, selamat malam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, bahagia sekali saya bisa di tempat ini. Ada Pak Syamsuddin, ada Pak Zubair, ini udah lama tidak bertemu. Ada Pak Azali, Pak Oki, Masya Allah. Luar biasa, ada Bu Tita, Bu Ike. Sesuatu yang sangat membuat saya bahagia. Pak Herman Susanto, apa kabar? Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa menyertai kita, mendampingi kita. Dokter pada saat ini sedang banyak merasa khawatir, seperti para ustadz khawatir. Kalau dokter tahu persis seperti apa penyakit dan obat itu, jadi khawatirnya lebih daripada masyarakat biasa. Dan ustadz juga tahu bahwa sekarang ini sudah hampir di akhir zaman karena ada sinyalemen dari para ulama terdahulu kalau Masjidil Haram tidak diisi atau satu negara yang ada umat Islamnya tidak mengirimkan delegasi untuk beribadah haji, maka musibah dan musibah akan datang. Masya Allah. Kami takut dengan kondisi itu. Pak Agus, ada Pak Agus di sini. Dan luar biasa. Kenapa? Karena ya yang namanya kehancuran kita siap tidak siap akan terjadi. Tapi setelah dikonfirmasi kepada teman-teman yang bermukim di mana di Mekah, Pak Bambang, alhamdulillah tenaga kerja Indonesia yang ada di sana juga sahabat-sahabat yang ada di sana melaksanakan ibadah haji. Artinya menjadi delegasi bangsa kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan negeri ini terhindar dari musibah yang Allah berikan. Ini lekat sekali pengetahuan itu di benak kami para santri. Kenapa? Karena akhir zaman itu, Masya Allah, dekat sekali melihat fenomena yang ada ya seperti gini. Ada negara-negara yang dulu menjadi negara yang sangat miskin, negeri yang sangat miskin, penduduknya penggembala kambing dengan telanjang kaki. Suatu saat mereka akan duduk di tempat-tempat yang tinggi dan duduk di kendaraan-kendaraan mewah mereka, di harta-harta mereka yang sangat mewah. Kita tahu kan Emirat Abu Dhabi sekarang sudah luar biasa. Kita bukan bangga melihat kemewahan mereka, tapi justru terus istighfar ya. Saya sendiri
sampai hari ini merasakan sekali, Pak Kadarsyah, merasakan sekali kalau saya tidak berani meninggalkan tahajud. Kenapa? Karena saya takut ketika tidur kehancuran datang, Masya Allah. Atau paling tidak secara individu ketika tidur kematian datang. Kemudian setiap hari kita coba ibda binafsik, ya, memulai dari diri sendiri untuk melakukan kebaikan saja. Yang kadang-kadang saya ajak juga sahabat-sahabat, pokoknya tidak akan berhenti melakukan kebaikan. Kenapa? Karena saya ingin meninggal dalam keadaan berjuang berbuat baik sesulit apapun, fisyarra wadharra, dalam keadaan sangat sulit, dalam keadaan sangat sulit itu dalam keadaan miskin, wadharra, dan dalam keadaan krisis, ya. Ada miskin secara pribadi, krisis secara menyeluruh. Dan kita tahu sekarang ini kita sedang berada dalam kondisi krisis, sehingga urusan pribadi pun semua diperhitungkan. Mau sodakoh, mikir nih kira-kira dapat nggak, gitu kan. Apa dokter gigi apalagi, Masya Allah, mau bersodakoh, pasien nggak ada, dokter gigi paling mudah terpapar katanya begitu, sampai ragu-ragu mau berbuat baik itu. Padahal Allah Maha Kaya. Ketika saya yakin atau kita yakin bahwa kita bersama Allah, bersama yang Maha Kaya, mestinya kita sudah tidak akan sungkan lagi berbuat baik karena kita bersama yang Maha Kaya. Saya berjalan bersama Presiden. Ketika saya berjalan bersama Presiden di di trotoar jalan, tiba-tiba ada pengemis menengadahkan tangannya untuk meminta kepada saya. Saya tidak akan memberi 1.000, 2.000 atau 500 rupiah dalam bentuk koin kepada pengemis itu. Saya pasti memberikan yang paling besar yang saya punya di kantong saya. Karena bersama saya ada orang yang berkuasa, ada Presiden. Kalau saya yakin saya berada bersama Allah, dan Allah saya yakini Maha Kaya dan Maha Kuasa, ketika ada gerbang kebaikan yang disajikan untuk saya, maka saya akan melakukan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Karena saya tahu, saya yakin saya bersama yang Maha Kaya. Itu. Jadi jangan pernah berhenti berbuat baik, karena Allah pun tidak pernah berhenti memberikan kebaikan kepada kita. Tidak terbayang kalau Allah, ya Pak Kadarsyah, melalui wakafnya ini luar biasa. Kalau seandainya Allah menghentikan oksigen saja di muka bumi ini, saya yakin kita semua akan sangat kesulitan dengan kondisi itu. Nah, hadirin, apabila kita berbuat baik, fali anfusikum, maka kebaikan itu sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Ada pernyataan Allah yang menyatakan bahwa setiap kebaikan itu akan ambatat min kulli sumbulatin mi'ati habbah, gitu kan. Akan tumbuh dari kebaikan itu 70 kebaikan, 100.000 kebaikan, terus berlipat. Karena ketika Pak Samsudin melakukan kebaikan kepada saya merasa nyaman, tenang. Kemudian saya tersenyum di keluarga saya. Kebetulan Pak Samsudin kebaikannya memberi saya uang. Kemudian uang itu saya berikan kepada anak saya, kepada istri saya dengan gembira. Kegembiraan anak saya dan istri saya menjadi pahala untuk saya, juga menjadi pahala untuk Pak Samsudin yang menjadi sumber kebaikannya. Kemudian nanti anak saya, istri saya juga berbuat baik lagi kepada orang lain. Terus multi level gitu ya, sambung menyambung, kebaikan itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Karena itu jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena setiap hari juga Allah melakukan kebaikan yang diberikan kepada kita, Pak Ismet, diberikan kepada kita melalui doa yang Allah tuntunkan untuk kita mendoakan sesama kita, Pak Ismet, dalam sholat. Dalam sholat kita mengucapkan kalimat Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang soleh. Luar biasa ini. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba yang soleh. Jangan pernah berhenti melakukan kesolehan, karena kita akan mendapatkan doa yang terus-menerus dari orang-orang yang sholat. Bayangkan, setiap detik ada yang sholat. Di Masjidil Haram tidak pernah berhenti orang sholat. Setiap perpindahan waktu ada aja waktu sholat yang baru. Artinya sepanjang 24 jam penuh orang berdoa. Orang berdoa untuk kita sepanjang kita berusaha terus melakukan banyak kebaikan, seperti itu.
Jadi jangan berhenti berbuat baik karena kebaikan itu untuk kita sendiri, bahkan kita akan mendapatkan kebaikan berlipat-lipat, multi level. Saya melakukan kebaikan pada seorang tukang beca misalnya, tukang beca senyum kepada, atau kebaikannya tidak seperti itu. Mobil saya dirusak oleh anak saya, jebret, kena tembok, ngegores panjang dari depan ke belakang. Saya hanya bicara kepada anak saya, terima kasih karena sudah membuat, sepertinya ada tukang cat butuh uang nih. Kemudian saya datang ke tukang cat dan saya memberikannya pun dengan senyum pasti, ya, karena tidak dengan marah. Kalau saya marah kepada anak saya ketika merusak mobil saya, maka saya memberikan uangnya ke tukang cat pun dalam keadaan yang kurang bersih, ya, agak ada marah, bahkan nawarnya pun habis-habisan. Ketika diberikan tanpa marah ke tukang cat gembira mengerjakannya, Pak Zubair. Kemudian si tukang catnya memberikan nafkah kepada istrinya, dan istrinya menerimanya dengan kebaikan. Kemudian istrinya juga belanja di tukang sayur juga menerima kebaikan si ibu, istri tukang cat itu. Terus sambung menyambung itu kebaikan. Dan semua kebaikan itu, Pak Suworo, itu menjadi kebaikan saya, Pak Hadi. Ya, itu menjadi kebaikan saya. Saya akan mendapatkan pahala dari tukang cat, dari istrinya, dari tukang sayur dari keluarganya, dari pasar, terus sambung menyambung, tidak pernah berhenti. Nah itu. Nah, jadi teruskan berbuat baik dan jangan pernah berpikir rugi. Karena jangankan berbuat baik, tertipu saja tidak akan pernah hilang, Pak Bambang Krisno. Sebut saja, ya, dalam kondisi ini Kang Adri ditipu oleh saya 100 juta. Sayanya menghilang. Kang Adri nyari saya, bahkan melaporkan ke polisi, dan saya sudah operasi plastik ganti wajah. Hilang kan? Sudah hilang. KTP pun hilang. Sudah. Ketika Kang Adri sudah putus asa, sudah berserah kepada Allah, mangga nyanggakeun ya Allah. Kang Adri tidak pernah kehilangan uang 100 juta itu. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Uang Kang Adri tetap ada di tangan Allah, meskipun secara fisik ada di saya. Saya belanjakan, dan saya nanti akan mendapatkan kerugian 100 juta. Sebut saja sakit, musibah tabrakan, atau apa saja, atau musibah macam-macam yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada saya untuk mengambil 100 juta dari saya. Kang Adri akan mendapatkan kali 10. Mungkin Kang Adri tidak mendapatkan uang lagi 100 juta secara fisik, tapi sehat. 200 jutaan, kemudian setelah itu bahagia 500 jutaan, kan itu ya. Kemudian anak-anak menjadi baik 200 jutaan, terus sampai 1 miliar, 100 juta kali 10, 100 miliar. Kang Adri sudah mendapatkan 100 miliar dari Allah, sementara saya akan kehilangan 100 juta yang saya ambil dari Kang Adri. Seperti itu. Jadi tidak pernah yang namanya kebaikan itu tidak berbalas. Jangankan kebaikan, ketipu aja kita tidak akan rugi kok, sepanjang kita berusaha untuk menjadi orang pintar agar tidak tertipu. Kecuali kalau kita bodoh, setelah kita bodoh, kita tertipu, kemudian kita mencari ilmu supaya tidak tertipu, ilmu kita lebih besar dan lebih mahal dari harga uang yang hilang karena tertipu itu. Ya seperti itu, banyak itu yang merasa setelah tertipu hilang uang terus saja jadi penyakit, mengeluh, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi berpikir untuk berubah menjadi lebih baik, maka kita akan mendapatkan ilmu dan sikap bijaksana. Itu. Nah, hadirin, Masya Allah ya. Pandemi membuat kita semua semakin tahu, karena ilmu yang paling luhur dalam Islam adalah saat kita tahu bahwa kita akan mati. Kemudian kita mengingat kepada kematian, ya, ingat terus kepada kematian, ya. Dokter Agus dari Antapani terus ingat kepada kematian dirinya ya dok ya, terus saja ingat. Untuk sengaja ingat gitu ya, kepada kematian itu Pak Ahmad, itu susah kecuali hidayah dari Allah. Nah kemudian pandemi ini mengingatkan kita, bahkan Allah juga tetap menjaga logika kita. Kematian itu justru yang datang ngabring itu 340 orang lebih para ustadz dan ulama meninggal di pandemi ini. Masya Allah, terlalu banyak menurut saya. Tapi seandainya tanpa pandemi kita meninggal ngedadak begitu saja ya. Tahu-tahu Dokter Oki menghilang, kemana Dokter Oki meninggal? Terus Dokter Samsudin meninggal, datang lagi Dokter Awang meninggal,
tanpa penyebab, tanpa ada pendamping, dari rewas atau pasti kita semua kaget. Hari dokter Ismet aya kene, pasti gitu nanya. Ya dokter Ismet macik telepon. Oh sudah meninggal juga. Yudet ban, meninggal tanpa penyebab. Meskipun kita tahu penyebab dari kematian itu adalah jadwal waktu yang sudah dicatat oleh Israel. Seizin Allah Israel cabut, mengeksekusi, mencabut nyawanya. Tapi dengan adanya pandemi, dengan adanya sakit, kanker lah, bronkitis lah, atau apa saja, ini membuat logika kita terjaga dengan baik. Kita tidak stres. Kita merasa sehat, alhamdulillah ya. Ketika kita merasa sehat, kita merasa agak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum kita meninggal. Bahkan, Masya Allah, kemarin-kemarin Ibu Azizah, saya takut, malah saya pernah bertanya kepada salah seorang dokter di Ashifa saat mau Jumatan waktu itu, dok, kenapa ya saya ini khawatir. Terus waktu itu belum di ruangan itu ya, belum pakai tenda, masih di ruangan aula apa. Saya kok gelisah gini ya, kenapa ya? Oh itu lambung atau mungkin ada kurang olahraga katanya gitu. Enggak, saya ingatnya kepada mati terus dok. Sampai saya capek membayangkannya. Beliau menasihati saya. Dan Masya Allah setelah pandemi ini lebih khusyuk lagi. Akhirnya ada pemikiran, kira-kira cukup nggak ya saya mengumpulkan amal soleh sampai akhir hayat saya? Kalau akhir hayat saya, Pak Azali, kalau akhir hayat saya tinggal 5 tahun lagi, cukup nggak 5 tahun saya beramal soleh? Ya Pak Zubair ya, kalau akhir hayat saya masih 10 tahun lagi, cukup nggak 10 tahun usia saya untuk mengumpulkan amal soleh, untuk membuat saya pantas menjadi ahli surga? Wallahu alam. Tidak bisa diprediksi, tapi yang jelas kita bersyukur adanya pandemi ini karena kita semua akhirnya ingat kepada kekhawatiran kita, yaitu pulang tanpa bekal. Ujungnya, di Indonesia khususnya yang kita tahu di kota Bandung aja lah, yang namanya berbagi setiap Jumat itu ramai di jalan-jalan orang berbagi. Ya, sampai ada salah seorang pengendara ojol, ya, ojek online, dia mendapatkan nasi bungkus bisa sampai 6 pada saat hari Jumat itu. Sampai 10 malah, karena memang banyak di setiap pojok-pojok jalan itu ada orang berbagi. Subhanallah, kita semua luar biasa ya, terus melakukan kebaikan. Sampai saya diingatkan kemarin, mungkin ada yang mendengar, bagaimana dokter Iva bertanya, apa yang harus saya siapkan? Saya punya harta. Sementara nanti saya akan pulang dan saya takut bertanggung jawab banyak di akhirat nanti. Masya Allah, dokter Iva mengingatkan saya juga, Masya Allah. Ya sudah, kita perbanyak saja beramal soleh dengan harta yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita kumpulkan. Lakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Nah kemudian, kebaikan itu apa sih? Nah, innal mubadzirina kanu ihwanu syayatin. Sesungguhnya sikap mubazir adalah temannya setan. Nah ini Pak Endang, ternyata yang disebut mubazir itu bukan menyisakan nasi di piring, bukan. Saya makan 1 piring, kemudian tidak, saya habis karena sudah kenyang. Kata orang pada umumnya, mubazir jangan disisain kan gitu ya. Kalau mau tersisa, kenapa ngambilnya terlalu banyak? Padahal itu bukan mubazir, itu bagian larva, bagian bakteri yang akan memakannya, bagian lalat yang akan mengkonsumsinya. Yang disebut mubazir adalah semua perbuatan sebaik apapun yang dilakukan bukan karena Allah, itu mubazir. Ya. Seorang calon anggota legislatif bagi-bagi sembako supaya menang, itu mubazir, itu dia tidak dapat pahala. Atau saya membangun 5 masjid karena saya ingin jadi bupati, itu juga mubazir karena motivasinya ingin jadi bupati. Yang benar, lakukan semuanya karena Allah, sekecil apapun. Jadi dokter profesional karena Allah, lakukan dengan cara yang terbaik karena Allah pun tidak pernah memberikan sesuatu yang iseng untuk kita. Pernah nggak Allah memberikan sesuatu asal-asalan untuk kita, Pak Rudi? Nggak pernah. Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan yang sangat melatih kita ya, Pak Wawang, yang sangat melatih kita. Sampai pada saatnya kita menjadi orang yang
banyak belajar dari anugerah-anugerah Allah itu. Kalau kita mewaspadai bahwa anugerah Allah tidak ada yang pas-pasan. Kemudian kita lakukan yang terbaik tentunya, yang kita lakukan karena Allah. Gitu. Kalau ciri orang yang melakukan karena Allah tidak akan pas-pasan. Orang melakukan karena Allah pasti dia akan melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha Mulia, Maha Agung. Mungkin nggak, tega nggak kita memberikan sesuatu pas-pasan untuk sosok yang Maha Agung? Enggak lah, nggak mungkin. Pasti akan melakukan yang terbaik. Tawafnya paling khusyuk, sa'inya paling khusyuk, wukufnya paling khusyuk, sodakohnya paling khusyuk, menjalankan profesinya sangat luar biasa, betul-betul khusyuk dan dipelajari. Kemudian berkendaraan pun apik dan hati-hati karena kita berjalan di jalan milik Allah dengan kendaraan titipan Allah, membawa jasad milik Allah. Luar biasa. Kalau sudah semua kita lakukan karena Allah, maka insya Allah kita tidak termasuk orang yang mubazir. Siapa yang mubazir itu? Orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah. Makan kenapa? Lapar. Kenapa lapar makan? Ya lapar makan. Ada juga yang kenapa lapar makan? Saya tidak mau badan milik Allah ini dirusak oleh malasnya saya makan. Ya kan ada, Pak Adri mah belum mengalami, kalau saya sudah dan beberapa Bapak Ibu juga sudah mengalami di sini. Hoream nyapek, Pak Adri. Malas mengunyah kita teh. Malah saya ketika diajak makan oleh istri saya, Pak Tuang, pang nyapekeun. Pang nyapekeun karena terus Yoswana mungkinnya karena umur sudah malas mengunyah. Dan apalagi atau yang kita makan etade ya dari sejak dulu sampai hari ini hayo we sangu, Masya Allah. Jadi sudah makan saya paksakan, mungkin harus kita paksakan memilih yang baik meskipun kurang enak kita harus paksakan karena kita menjaga badan milik Allah. Tah eta itu yang disebut perbuatan yang tidak mubazir. Yang mubazir yang dia lakukan, apapun yang dilakukan bukan karena Allah, itu mubazir. Ya, kalau jadi dokter hanya untuk profesi saja, menghargai profesi saja, masih mubazir itu. Jadi yang tidak mubazir adalah amal soleh, amal perbuatan, amal kebaikan, perbuatan baik yang dilakukan karena Allah. Seperti itu. Nah, bagaimana membangun sikap karena Allah ini? Nah, membangun sikap supaya hadir perasaan bahwa ini karena Allah, kita harus mengagumi Allah. Kita harus jatuh cinta kepada Allah. Kita harus merindukan Allah. Kemudian bagaimana bisa jatuh cinta kepada Allah dan merindukan Allah? Nggak bisa. Nggak ada latihannya, nggak ada trainingnya, nggak ada ceramahnya untuk itu. Bisa nggak Ustadz sekarang ceramah yang bisa membangun kami untuk bisa mencintai Allah, kata satu kelompok jamaah? Nggak bisa. Saya hanya menyampaikan apa adanya, kemudian nanti Allah yang akan memberikan hidayahnya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan hidayah itu? Berusaha terus melakukan yang terbaik untuk Allah meskipun Allahnya tidak terbayang kehadirannya oleh kita. Kumaha sih, pokoknya lakukan saja untuk Allah. Sampai suatu saat Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Caranya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah sajalah kepada Allah sampai datang kepada kita keyakinan. Lakukan saja semuanya profesional karena Allah sampai tiba-tiba Allah memberikan kepada kita keyakinan. Tahu-tahu kita tersadar saja, ya Allah. Tahu-tahu kita rindu saja kepada Allah, Pak Zulfikar. Tahu-tahu kita akan tidak takut lagi kepada kematian karena kita ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya kagum. Bagaimana tidak kagum? Begini. Beberapa waktu yang lalu saya ada teman saya sombong lah ya menurut teman yang lainnya. Kemudian dia bicara kepada saya, dan sekarang ini banyak sekali teman-teman yang bicara kepada saya melalui WhatsApp, Ustadz, saya positif, Ustadz, saya isoman. Itu banyak sekali ini. Sampai suatu saat ada seorang teman yang sombong itu, kata orang-orang, menurut saya sih biasa aja, karena menurut saya tidak ada orang yang sombong. Karena menurut saya orang yang sombong adalah orang yang mengatakan sombong kepada orang yang katanya sombong. Buat saya tidak ada yang sombong lah. Akhirnya saya temui dia, saya sendiri Ustaz, aduh kemana Nyonya? Takut di anak-anak, takut mereka pada kabur. Terus gimana itu? Ayo kita ke dokter. Saya ajak ke dokter kan, kata dokter ini harus dirawat. Saya ajak ke mana? Ke Hasan Sadikin, tapi sudah penuh.
Udahlah, saya bawa lagi ke rumah kan, di mobil saya. Kebetulan saya lupa masker saya. Tapi dia pakai masker dan dinyatakan positif. Alhamdulillah saya satu mobil dengan yang positif, dalam kondisi nafas tersengal-sengal, saya tidak ketularan. Qadarullah, ya izin Allah waktu itu. Kemudian sampai pulang, beliau dapat resep dari dokter, saya belikan obatnya. Kemudian setelah saya belikan obatnya, saya siapkan segala hal, saya siapkan yang menyangkut dia, termasuk air minumnya. Supaya jangan beli lagi air galon, nih saya siapin beberapa galon. Supaya tidak ini lagi nanti makanannya saya kirim setiap hari makanannya. Masya Allah, dia merasa setiap hari mendapatkan perhatian. Yang tadinya dia susah sekali menyapa, yang tadinya dia begitu sombongnya, malah pembantu pun semua hilang. Dari rumahnya kabur. Akhirnya dia merasakan betul bahwa ternyata hidup itu butuh orang, dan untuk bisa bertemu dengan orang kita harus berbuat baik pada orang. Seperti itu. Akhirnya dia begitu menghargai dan begitu berterima kasih kepada saya. Bayangkan, Allah yang setiap detik memperhatikan kita. Allah yang setiap detik memberikan kepada kita kebahagiaan. Pantas nggak sih kita melupakannya? Tiba-tiba saja kita tercengang setelah kita beribadah dan terus melakukannya karena Allah. Masya Allah. Ternyata betapa baiknya Allah. Nah, ini. Dari situ kita akan habiskan waktu kita untuk Allah. Kita akan habiskan waktu kita untuk Allah. Sampai Hasan Al-Basri pernah menangis satu pagi. Kenapa Ustadz, mungkin ya bahasa kita sekarang, ini ulama besar. Kenapa menangis pagi-pagi di depan rumahnya? Menangis. Kan posisinya tidak seperti di kita ya, rumah itu ada halaman, kalau di sana pintu langsung ke jalan. Ya. Tetangganya bertanya, kenapa menangis? Tadi malam saya lupa menjumpai Allah. Karena saya terlalu asik membaca, menulis, ngantuk, tidur, bangun subuh. Masya Allah, lupa tahajud aja bisa nangis. Saking takutnya ditinggalkan oleh Allah. Terus apa? Ditanya lagi, kenapa? Apa yang paling Anda inginkan gitu loh? Ada pertanyaan, apa yang paling Anda inginkan? Saya ingin segera bertemu dengan Allah yang Maha Agung, yang mengagumkan hati saya. Masya Allah, gaib Allah itu, tapi betul-betul hadir dalam dirinya. Apa yang membuat Allah itu hadir pada dirinya? Hidayah. Karena itu betul, Adri. Tema kita jangan pernah berhenti berbuat baik. Supaya apa? Supaya hidayah datang kepada kita. Ya. Hidayah dimulai dari rumah tangga yang bagus. Ya. Rumah tangga yang makin berusia makin mesra. Rumah tangga yang makin berusia makin mesra. Umumnya kan banyak sekali orang yang makin berusia, rumah tangga itu makin hari-harinya. Bapak di garasi, ibu di dapur. Bapak ke dapur, ibu ke ruang tamu. Bisa aja terus. Nggak pernah ketemu gitu kan. Ngobrol juga jarang. Padahal ngobrol di usia di atas 50 tahun dengan pasangan itu wajib. Kenapa? Supaya pada usia 60-70 tahun tetap ngobrol, tetap mesra. Kalau kita lihat Dr. Azali ini, Dok, Prof, luar biasa, setiap perjalanannya dengan ibu membuat kami semua iri, Prof. Sirik, sumpah. Aduh, ya Profesor ya, jalan-jalan kemana mesra sekali dengan ibu. Luar biasa, sampai saya bicara sama istri saya, tututanin, saya bilang begitu kan. Masya Allah, luar biasa. Apakah berjalan keluar kemana bersama istri itu mubazir? Tidaklah, sepanjang dilakukan karena Allah. Karena piknik itu ada perintahnya, Dr. Retno, dari Allah. Bu Retno, ada perintahnya. Apa perintahnya? Fantasiru fil ard, berkelilinglah di muka bumi ini. Fangdur kaifakana akibatun mukadzibin. Fangdur kaifakana akibatun apa-apa-apa. Berjalanlah di muka bumi ini, lihat akibat perbuatan mereka, perbuatan baik menghasilkan apa, perbuatan buruk menghasilkan apa. Penting itu. Makanya saya bilang, ini luar biasa ini pasangan ini. Selalu saja bikin cemburu. Masya Allah. Nah, itu hal yang saya ingin kedepankan. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Sampai kapan? Sampai datang hidayah dari Allah. Kalau tidak saja datang hidayah itu dari Allah, sampai kita temukan husnul khatimah, kita meninggal dalam keadaan berbuat baik. Wah, itu luar biasa. Kita meninggal dalam keadaan kita melakukan sesuatu karena Allah, kebaikan karena Allah. Dan berbuat baik itu walau antal biwajhin tolkin,
meskipun bertemu dengan wajah yang senyum, yang manis, yang ceria, itu juga sudah kebaikan. Luar biasa ya. Sampai suatu saat waktu anak saya kecil dulu, mungkin entah hadir entah tidak, tapi yang jelas waktu anak saya kecil dulu, bayi, kami yang dekat dari rumah itu ke dokter anak itu Dokter Radi Irmawan. Sampai Dokter Radi ini selalu senyum sama anak saya yang bayi itu. Senyum. Saya bilang, hebat bisa nih dokter nyembuhinnya. Saya perhatiin gitu kan. Sampai suatu saat Pak Azali, Dokter Radinya umroh waktu itu. Anak saya demam sakit. Waduh, kemana ya? Diajak ke dokter ini tetap tidak berubah. Rupanya sudah ada sugesti pada diri anak ini tentang senyum beliau. Akhirnya saya ajak ke rumahnya. Ke rumah Dokter Radi itu. Cukup anak saya berdiri megang pagernya, saya gendong pulang lagi, sembuh itu. Masya Allah. Artinya walau antal qabi wajhin tolkin, meskipun bertemu hanya dengan wajah, senyum saja itu sudah menjadi kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berbuat baik itu banyak sekali, bisa dengan badan kita, bisa dengan tenaga kita, bisa dengan harta kita, bisa dengan ilmu kita, bisa dengan profesi kita. Prinsipnya beramal soleh adalah melakukan semuanya secara profesional karena Allah. Itu jangan pernah berhenti. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Apapun kebaikan kita, insya Allah kita akan lakukan sebaik-baiknya. Ya, yang paling tenang Pak Zuber ini, anestesia. Kesel-kesel sama orang bius saja. Zuber sehat Pak Zuber. Aduh, Masya Allah sudah lama kita tidak bertemu ini. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Jadi tidak ada. Kenapa kita harus melakukan terus perbuatan baik sampai setan terus menggoda kita? Setan itu yuwaswisu fi sudurinas, terus berbisik di hati kita. Bisikannya mengganggu kita agar kita menunda kebaikan. Karena setan tidak tahu juga kapan ajal kita. Pas kita menunda, pas ajal datang. Nah, ketika kita berbuat baik, ini jadi alat ukur bagi kita. Setan mengganggu kita enggak? Gitu kan? Ada kan? Ada malasnya, ada beratnya, ada menundanya, itu perbuatan baik. Itu ukuran. Setan mengganggu kita enggak? Kalau itu pasti setan mengganggu. 24 jam penuh setan mengganggu kita. Tidak pernah berhenti yuwaswisu fi sudurinas, berbisik di hati kita, nggak pernah berhenti. Setan itu selalu berpikir setiap saat bagaimana menjatuhkan iman kita. Dimulai dari bagaimana caranya supaya kita manusia tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur sama dengan tidak profesional. Bagaimana manusia berbuat tidak profesional karena Allah, seperti itu. Luar biasa. Kalau kita terus berbuat baik dan memaksa berbuat baik, saya yakin suatu saat setan akan menyerah. Setan tidak akan lagi mengganggu dokter yoga, nggak akan lagi mengganggu Ibu Aziza, nggak akan lagi. Kenapa? Capek, dia mah selalu sibuk berbuat baik, saya nggak sempat. Saya ingat Profesor Jawad Dahlan, seorang ahli di bidang, seorang guru besar di bidang pendidikan, Masya Allah, beliau selalu membaca dan membaca saja. Hidupnya tuh membaca terus sampai akhirnya mengsigana gitu. Sepertinya setan juga tidak akan mengganggu beliau. Sebab apa? Ketika setan mengganggu, dia sibuk dengan membaca. Itu juga perbuatan baik. Membaca terus. Pas setan mengganggu lagi, dia sedang membaca lagi. Masya Allah. Jadi tidak ada kesempatan setan mengganggu. Jangan berikan peluang setan menggoda kita. Dengan terus kita sibukkan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya setiap hari. Kalau satu perbuatan baik itu 1 jam, maka kita akan melakukan kebaikan 20 kali dalam 1 hari. Kalau hidup kita 20 jam. Kalau hidup kita dalam 1 hari kita hidup 15, yang 15 kebaikan kita lakukan. Kalau kebaikan itu usia melakukannya sebut saja setengah jam gitu bisa banyak. Atau kebaikan itu kita lakukan masing-masing 3 jam, kita bisa ukur itu, bisa hitung itu. Jadi kebaikan yang biasa kita lakukan adalah alat ukur kita. Kita digoda setan enggak? Kenapa Umar bin Khattab begitu ditakuti setan? Karena setiap ada perbuatan orang yang salah, dia tegas. Woi, salah. Bahasa orang makitunya pandangnya. Woi, salah eta, ulah gitu. Doraka.
Tegas Umar bin Khattab melakukannya. Sampai setan nggak berani. Kenapa setan tidak berani menghadapi Abu Bakar As-Siddiq? Karena selalu bijaksana, dia mengingatkan orang lain dengan bahasa yang lembut sampai orang lupa berbuat salah. Itu. Tapi lembutnya Abu Bakar As-Siddiq juga tidak membuat Abu Bakar As-Siddiq berhenti memerangi orang-orang murtad. Ya, setelah Rasulullah meninggalkan, banyak orang murtad dan tidak mau membayar zakat karena alasannya kami hanya membayar zakat kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Sekarang Rasulullahnya tidak ada. Oh, itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena zakat, membayar infak, membayar sodako adalah ungkapan loyalitas kita kepada Allah dan Al-Islam. Itu loyalitas. Kalau sudah malas memberikan sodako, itu artinya dia sudah menomorduakan Allah, bahkan sudah menganggap Allah tidak maha kaya lagi dan tidak Rahman Rahim lagi. Diperangi. Dan ini akan menjadi virus yang akan membesar di kalangan umat Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq, diperangi waktu itu. Lembut-lembutnya Abu Bakar As-Siddiq tetap. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditakuti oleh setan. Kenapa Ali bin Abi Thalib ditakuti oleh setan? Karena berfikirnya Ali bin Abi Thalib itu ahli fikir. Mikirnya itu tidak pernah berhenti. Jadi selalu aja ada kreasi ilmiah dari Ali bin Abi Thalib. Sampai pernyataan Ali yang sangat luar biasa di benak saya adalah alimu auladakum innahum khuliqu li zamanin ghairu zamanikum. Didik anak-anakmu karena sesungguhnya mereka akan hidup di satu zaman yang jauh lebih berat dari zamanmu. Beberapa waktu yang lalu saya tidak pernah membayangkan cucu saya akan mendapatkan sesuatu yang sulit. Sekarang ini saya membayangkan betapa sulitnya cucu saya menghadapi hidup di masa yang akan datang. Dari mana saya menyatakan sulit? Ulamanya sudah 400 orang meninggal seluruh Indonesia. Insya Allah. Nanti cucu saya ketemu ulama nggak ya kan gitu ya. Persis kalau di sebuah kota tidak ada dokter. Kira-kira gimana itu kalau tidak ada dokter kalau mereka sakit ya kan? Sama. Nggak ada ulama juga. Ya Allah. Akhirnya saya merasa khawatir dengan itu. Karena itu kasih sayang Pak Azali, kasih sayang saya Kak Incu akhirnya luar biasa. Cucu itu luar biasa buat saya. Karena di benak saya, ya Allah selamatkan selalu saja. Jangan kau murtadkan, selamatkan. Jadikan cucu saya cucu yang bisa menjaga imannya, iman orang tuanya, dan iman keturunannya. Terus itu saya doakan. Ketika saya gendong cucu, ada kasih sayang yang luar biasa. Kemudian saya jadi kuat, merasa jadi muda lagi untuk jadi mujahid, menjaga al-Islam supaya cucu saya ketemu dengan ulama. Kan pikiran saya gini, kalau saya jaga ulama, maka cucu saya akan dijaga oleh Allah dari ditinggalkan oleh ulama. Karena itu teman-teman yang saya anggap ulama, saya coba bantu, saya coba kerjasama dan lain sebagainya yang membuat mereka tentram hidup. Pokoknya mah buat teman-teman, kalau saya kan bukan ulama Pak, saya hanya sekedar dai, juru iklan al-Islam. Nah itu, juru iklan al-Islam ya Pak Kadar. Saya yang namanya ulama itu, mereka yang memiliki hak untuk memberikan fatwa. Gitu. Dan ulama ini relatif tidak populer umumnya. Dan umumnya secara ekonomi juga pas-pasan ulama ya umumnya. Pas-pasan itu menurut kita yang lihat, menurut yang bersangkutan mah itu sudah sangat luar biasa dan cukup karena ulama memiliki sikap qanaah. Ini kita datang, kita santuni, kita hidupi, kita beli, siapkan ya kita siapkan berasnya, kita siapkan. Kenapa saya coba bahasanya terlalu rendah ya kalau menyantuni. Apa tuh ya? Ya seperti itulah. Kehidupan rumahnya kita coba untuk paling tidak kita membantu juga terlalu rendah karena saya yakin mereka tidak butuh bantuan saya. Pokoknya begitulah, saya belikan berasnya, saya siapkan garamnya. Untuk apa? Karena saya ingin anak saya, cucu saya tetap bertemu dengan ulama pada saatnya nanti. Meskipun yang sekarang saya bela dan saya jagai adalah ulama-ulama sepuh. Jadi mari kita berbuat baik supaya pertama, kita meninggal dalam keadaan baik, supaya Allah hadir ya pada diri kita dengan hidayahnya. Tiba-tiba kita jatuh cinta saja kepada Allah, supaya kita tidak takut mati, karena nanti kita akan rindu kepada Allah. Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita juga dijaga oleh Allah.
Yang terakhir, suatu saat ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, ngapain sih bikin madrasah gratis gitu? Apa untungnya? Saya bilang nggak ada untungnya. Di madrasah saya ada sepetak tanah milik dari Dokter Azali. Oh, ini luar biasa, Dok. Sudah disiapkan, Dok. Mudah-mudahan jantan pahala jariah, luar biasa, terus macam. Kenapa saya rawat anak-anak ini, 240 anak. Dan ada dari teman-teman yang lain juga, dari bapak-bapak yang hadir di sini. Saya rawat mereka karena saya berharap suatu saat anak saya dirawat, cucu saya dirawat oleh Allah. Gitu. Dulu kapun bapak, kapungkur, kantos naros. Ya kebetulan papi itu sangat memperhatikan sekali anak orang lain. Ya. Dia sebagai rektor bebas saja menyatakan bebas uang kuliah kepada mahasiswanya. Apalagi mahasiswa dari Timur-Timur dan dari Irian. Dia rawat juga orang-orang banyak, anak-anak desa. Dia punya anak asuh banyak sekali. Sampai kami anak-anaknya cemburu. Ketika kami protes, kami tanya, ini kau hari ke anak orang lain meni memperhatikan, hari ke anak sendiri meninggal gitu kan. Cemburu maklum putra kan, kadu jantan sepuh. Papi hanya bicara apa? Nanti kalian mengerti. Setelah papi tidak ada. Subhanallah, betul. Setelah beliau tidak ada, kami merasakan betul. Karena dulu beliau merawat banyak anak orang lain, sekarang saya sebagai anaknya dirawat oleh Allah. Maka itu saya tiru, saya rawat anak orang lain sekarang ini. Mudah-mudahan anak saya, cucu saya dirawat, keturunan saya dirawat oleh Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita, Pak Bambang, kita rawat orang banyak, sebut sajalah dari 10 pasien yang datang kepada Bapak, 2 lah yang Bapak dedikasikan ini untuk merawat anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dirawat oleh Allah sepanjang hayatnya, cucu kita dirawat oleh Allah sepanjang hayatnya. Kalau dari yang lain biasa saja ya Pak Ruswana, ya ada 2 atau 3 pasien yang kita dedikasikan ini untuk merawat anak cucu. Dikasih free misalnya. Atau walau alam, tapi yang jelas ya seperti itu. Ya, rawat irhamu ma fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi ini. Allah akan menyayangimu. Kalaupun tidak kepada kita karena umur kita sudah selesai sekarang, Allah akan rawat anak cucu kita. Kalau anak cucu kita tidak ada yang mendoakan kita, insya Allah akan ada amal soleh orang lain yang menjadi pahala untuk kita. Itu saja Kang Ardi, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Saya kembalikan kepada Kang Ardi sebelum kita tutup dengan doa. Mangga Kang Ardi. Terima kasih sudah jazakallahu khairan atas usia dan motivasi bagi kita semua, terutama dalam berbuat kebaikan. Semoga Allah sediakan kita istiqomah ya, hamba-hamba yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Waktu sebentar saja barangkali ada yang mau ditanyakan barangkali. Ya, untuk menghindari miskomunikasi ya. Ya, mangga. Dokter Kadarsyah barangkali mangga, atau Prof Azali silakan. Prof Azali mangga, Dokter Kadarsyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai berbuat baik ini, apakah ada prioritas? Misalnya prioritas ke keluarga atau prioritas ke mana gitu, urutannya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwa sodakoh dalam tanda petik ya, sodakoh orang menerjemahkannya uang. Tapi buat saya sodakoh itu ya kebaikan. Dimulai dari kepada al-akrobin, kepada yang terdekat, seisi rumah. Perbuatan baik yang hebat itu ke istri, ke suami, ke anak yang ada di rumah. Kemudian ke tetangga, ke orang-orang yang paling kenal aib kita dan ke orang-orang yang paling kita kenal aibnya. Ya kan? Ketika kita ikhlas memberikan, kan gini, istri, ibu senyum ke bapak lebih susah daripada senyum ke tukang sayur, kan itu. Kenapa ada bapak apal buligirna, kan itu. Nah, jadi ketika istri berbuat baik kepada suaminya, itu sudah luar biasa. Setelah selesai urusan rumah, baru kita kepada urusan yang ada di sekitar kita. Baru kepada yang lain, seperti itu. Apakah berbuat baik, punten ya kalau saya sebut, berbuat baik ke madrasahnya Ustadz Dudi itu prioritas? Bukan. Itu terakhir. Setelah yang ini beres,
Itu terakhir. Itu terakhir. Atau teka bagian, itu sawias. Yang jelas, keikhlasan kita teruji oleh kebaikan kita yang kita lakukan kepada orang terdekat kita, dan keikhlasan yang terbaik itu malah ada beberapa motivator ya yang mengatakan jangan sebut kita bisa ngurus negara kalau kita tidak mampu mengurus rumah tangga, kan itu. Karena memang yang terdekat, ujian yang terdekat itu. Ya, sebelum saya membangun madrasah, ya bagaimana saya bisa memberikan keteladanan Pak Zubair kepada guru-guru di madrasah dan santri kalau di rumah saya belum saya isi dengan kebaikan. Nah, ketika kita sudah berbuat baik, cirinya kalau laki-laki membuat istri taat, ya kan? Kalau ibu mungkin membuat anak-anak juga baik, kan itu ya. Ukuran daripada hasil daripada keikhlasan. Yang jelas setiap kebaikan bukan untuk mereka menjadi baik buat kita, tapi agar kita belajar untuk terus membersihkan hati kita. Berbuat baik hari ini ada gregetnya nih, kurang ikhlas kan itu. Yang pertama. Berbuat yang kedua, alhamdulillah agak plong gitu kan, agak ikhlas. Yang ketiga, demikian juga dari yang terdekat. Kepada istri, suami, oh masih ada gregetnya. Kepada anak, oh masih. Kepada menantu, terus makin jauh, makin jauh. Ketika yang paling dekat sudah beres, kita coba. Yang agak yang level 2, level 3, level 4. Sampai hati kita bersih. Karena berbuat baik, sedekah, zakat, infak, dan perbuatan baik lainnya adalah alat ukur kita tentang kebersihan hati kita. Sampai nanti kita tahu, kita akan ke surga atau tidak. Kalau sudah terbiasa berbuat baik. Tapi kalau tidak berbuat baik, dia optimis saja akan ke surga. Tapi kalau sudah biasa berbuat baik, ada sedikit saja greget dalam hatinya, greg gitu ya. Ada sedikit saja kotoran dalam hatinya, dia langsung waspada. Gitu. Karena surga bukan hanya untuk orang yang sholat, bukan hanya untuk orang yang bersodakoh, tapi surga untuk mereka yang sholat, bersodakoh, berhaji, umroh, dan ibadah lainnya, dan menjadikan semua ibadah itu menjadi nasihat untuk dirinya, dan nasihatnya membuat hatinya bersih, sehat. Itu. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti kita pulang kepada Allah, tidak ada gunanya semua harta, tahta, anak, semua yang nggak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Dulu kita lahir sehat, insya Allah kita pun akan pulang kembali mengembalikan jiwa kita kepada Allah dalam keadaan sehat. Siapa prioritas? Tentu orang-orang terdekat kita. Mana yang lebih dahulu harus kita perlakukan baik? Tetangga atau pembantu yang ada di rumah kita? Pembantu lah. Ya, pembantu harus duluan kita perlakukan baik. Istri dulu, malah sekarang ada trik ini, Pak Dr. Azali, ada trik ini. Kalau suami sedang kesal sama istri, bersihkan hati suami supaya jangan kesal sama istri. Caranya cepat ambil handphone, kemudian buka mobile banking, kemudian transfer ke istri. Jadi kesel ke istri teh, langsung transfer ke istri. Insya Allah istri bingah, orang ngemplong. Ya, itu alat ukur saja. Alat ukur. Tapi yang jelas Quran memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan kepada al-akrobin terlebih dahulu, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Sakit rupina, mangga. Ada satu lagi mungkin Pak Adri? Kalau ada. Dari dokter kita, jika melakukan kebaikan yang diniatkan untuk mendapatkan kebaikan untuk diri kita, apakah tidak akan nanti mengganggu keikhlasan kita dalam mengharap ridho Allah? Ya, ini persis seperti WhatsApp yang tersebar tentang Ibu Deyang ya, Ibu Deyang yang hampir krisis, hampir koma, tapi dia bersodakoh malah jadi sembuh. Boleh nggak kita bersodakoh untuk mengharapkan kesembuhan misalnya kan gitu ya, seperti itu. Atau boleh nggak kita berbuat baik untuk mengharapkan keselamatan? Saya akan berangkat ke luar kota nih nyetir sendiri, ya saya sodakoh dulu lah kepada istri, anak-anak, atau kepada tetangga yang saya lalui, satpam yang ada di belokan situ, di pos, udah bismillah. Boleh saya mengharapkan keselamatan dengan bersodakoh? Boleh. Malah itu menurut saya yang ikhlas. Sebut saja ketika Dokter Agus berbuat baik, kemudian berharap, ya Allah sembuhkan saya. Kan itu ya. Itu namanya berbisnis dengan Allah.
Sodakohnya sudah jadi kebaikan. Tapi permohonan sembuhkan saya apakah merusak keikhlasan? Tidak. Justru menguatkan keikhlasan karena memintanya pun kepada Allah. Ya kan? Memintanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kan ada itu emosi anak-anak. Ya kalau mau sodako aja, jangan sampai minta didoain. Bukan. Justru sodako sambil minta didoakan, bersodako sambil berdakwah. Ya, Pak Ismet bersodako kepada saya sambil bicara kepada saya. Pak Dudi doakan abdinya. Pak Ismet memberikan kebaikan kepada saya sambil berdakwah kepada saya. Tong hilap ngadoa gitu dah. Itu kan luar biasa itu. Sodakohnya 2, memberi dan ngajak untuk berdoa. Ini dalam sudut pandang saya. Jadi kalau saya bersodakoh dengan mengharapkan mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, itu keikhlasan saya 2. Pertama, saya bersodakohnya pasti karena Allah. Yang kedua, minta disembuhkannya juga pasti kepada Allah. Artinya saya memiliki keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Ta'eta. Ya kalau kata anak muda mah, dalam bahasa emosinya, jangan atau itu nanti kerusak keikhlasannya bla bla bla. Ya, hari ini kalau nggak salah nyebar itu cerita tentang Ibu Deang, ya, yang di tengah krisis COVID-nya dia bersodako dan Allah menyembuhkannya. Padahal bukan hanya dengan bersodako. Subhanallah, ini ajakan saya kepada hadirin semua, tidur malam ini antar dengan doa tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut itu. Kemudian ucapkan sambil diselang-selingi ya, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu kebaikan untuk diri sendiri. Terus dihayati, Subhanallah, Allah Maha Suci, betapa kotornya kita. Alhamdulillah, Allah Maha Terpuji, betapa hinanya kita. La ilaha illallah, ya Allah, Engkau Maha Suci, Maha Terpuji, tidak ada Tuhan yang Maha Suci, Maha Terpuji selain Engkau, ya Allah. Allahu Akbar, Engkau Maha Besar. Terus kita hayati ucapan itu menjelang tidur, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sambil satu hal, Pak Bambang Krisno, apa yang kita lakukan coba? Lakukan lagi, sambil kita mendoakan siapapun yang kita kenal dan kita ingat malam ini. Setiap malam itu, saya malam kapan itu, ingat sekali. Kepada Pak Kadarsa, saya doakan gitu kan, punten Pak Kadarsa. Kemudian saya ingat Pak, suatu saat ngelihat Mina, Pak Juber, ngelihat Mina saya ingat langsung, ingat Bapak, waktu itu Bapak hilang di Mina ya, kalau nggak salah Bapak atau Ibu yang hilang di Mina itu. Ya Allah, Pak Juber, mudah-mudahan kau sehatkan gitu kan. Menghilang Pak Jali, Pak Juber nggak tahu kabur kemana. Tapi alhamdulillah kembali lagi itu. Jadi saya berdoa itu. Ya Allah, saya ingat Ibu Vini ya, saya doakan. Terus ketika sudah beres mendoakan, kembali lagi mengucap subhanallah, alhamdulillah. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa tidur di akhir tidurnya dia berzikir, saat dia meninggal tidak bangun lagi setelah tidurnya, maka dia sama dengan meninggal dalam keadaan berzikir, sama dengan meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kita berdoa untuk keselamatan, kebaikan, kesehatan, dan kesolehan orang-orang yang kita ingat. Malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Itu. Dan orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah ada, Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Hebat, Maha Baik, dan lain sebagainya. Nah hadirin, itu saja. Dan marilah kita sama-sama bermunajat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, saat ini kami berkumpul bersama-sama mengharapkan ridho-Mu. Jika Engkau izinkan kami mendapatkan ilmu dari apa yang kami lakukan saat ini, jadikan ilmu kami bermanfaat dan berkah. Seandainya tidak, ya Allah, ridhoi dan cintai kami karena yang kami harap hanya cinta-Mu. Allahumma ya Allah, bersama kami di Pertiwi tercinta dan di dunia ini banyak sekali hamba-Mu yang sekarang ini sedang sakit. Kami memohon padamu ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil bash. Isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka. Shifa'an la yughadiru saqama. Dan bersama kami ada sahabat, saudara, kerabat kami yang sudah Engkau panggil pulang ya Allah. Kami memohon padamu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa krim nuzulahum wasi' madkhalahum waj'alahum jannata ma'wahum amin. Allahumma ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, jangan Kau biarkan kami tersesat di rimba kezaliman. Bawa kami ya Allah ke ruang ridho-Mu,
Kami tidak ingin setan berhasil membelokkan pikiran kami, membalikan perasaan kami, sehingga kami kehilangan hidayah dari-Mu. Tetapkan kami menjadi hamba yang selalu bersama hidayah-Mu, dan kuatkan kami dengan selalu mendapatkan taufik dari-Mu untuk terus bisa berbuat baik tanpa henti. Kami ingin lelah dalam kebaikan, ya Allah. Kami ingin melakukan kebaikan sampai akhir batas lelah kami. Kami ingin melakukan kebaikan sampai akhir hayat kami. Dan kami ingin akhir hayat kami, di tengah-tengah kami melakukan kebaikan karena Engkau. Allahumma ya Allah, kami memiliki keluarga, kami titipkan keluarga kami, pasangan kami, anak kami, cucu kami, besan kami, tetangga kami, untuk tetap berada dalam hidayah-Mu. Bimbing kami semua ya Allah, untuk tetap beriman sampai akhir hayat kami. Allahumma ya Allah, kami berserah padamu. Suatu saat Kau wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, segera akhiri pandemi ini ya Allah. Segera akhiri pandemi ini ya Allah. Sehingga semua kami bisa tentram dan tidak ada wafat yang karena takut oleh pandemi. Tapi kami ingin wafat karena ingin bertemu denganmu. Ya Allah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah saat ibadah, saat membaca Quran, saat sujud, saat berbuat baik. Kiratkan kami di barzah-Mu dengan ketentraman kasih sayang-Mu. Dan pada hari kebangkitan nanti ya Allah, bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk Engkau bawa kami ke surga-Mu. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua sudah menyiapkan amal andalan ya untuk kita bisa bisa bicarakan di hadapan malaikat, ini andalan saya yang rutin meskipun tidak banyak, rutin kita lakukan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah ridho dan menuntun kita sepanjang hayat sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dudi atas tausiah yang diberikan. Semoga kita semua dalam terus melakukan amal kebaikan. Dan mohon izin Ustaz, saya menyampaikan di sini mencoba untuk menjadi sebagai penunjuk terhadap kebaikan yang juga Ustaz Dudi lakukan. Sebagai informasi pada jamaah sekalian, Ustaz Dudi ini seperti tadi juga disampaikan di tausiah beliau bahwa setiap Jumat itu beliau senantiasa mengadakan satu kegiatan. Oh iya, di sini banyak Kang Adri, di sini banyak yang suka ikutan hari Jumat. Jadi Jumat saya tuh begini Pak, bilih lepat sangkinya. Saya bertemu di sehari lain dari Sabtu sampai Kamis itu bertemu dengan lansia. Karena lansia itu bapak-bapak lansia ini tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya meskipun umurnya 100 tahun dan renta. Di masjid mereka ada, kemudian kita bertemu, menyapa, kami data, dan ketika layak kami kunjungi, kami silaturahim, kemudian kami berbagi dengan mereka. Ya. Ini sekedar karena di sini ada juga beberapa puluh yang bersama kami. Nah, kemudian dari pemberian yang kami berikan kepada lansia itu dengan harapan mudah-mudahan pada saat kita tua nanti kita diurus oleh Allah ya. Mudah-mudahan tidak dibiarkan kita jalan sendiri. Seperti itu, dan ada di antaranya yang ketika saya beri itu Pak Bambang, setelah saya beri malam kebetulan biasanya dari jam 14 sampai tengah malam. Pas saya berikan, dia berikan juga Pak Zulfikar itu kepada istrinya Pak Bambang. Sampai dia bicara kepada istrinya, Mama, mak nyebutnya, mak, ya nafkah, ngeslila, cenah teu mere nafkah, itu luar biasa bahasana. Dia sambil nangis memberikan itu kepada istrinya. Ya Allah, saya terharu Pak Bambang. Sampai akhirnya saya cepat pulang, pas baru di gerbang pintu, istrinya nangis. Ternyata itu nafas terakhir beliau. Masya Allah. Akhirnya itu yang memberikan semangat, sekecil apapun saya tetap nabung dari hari Sabtu sampai hari Kamis, kami ya satu tim nabung, dibantu diikuti oleh teman-teman di WhatsApp yang ikut berkontribusi dalam setiap Jumat. Nuhun Pak Adri diamutan bilih aya, dan saya tidak memberikan laporan apapun, saya yakin malaikat tidak akan salah mencatat. Apunten. Nanti para jamaah yang mungkin ingin ikut juga berkontribusi, boleh nanti kontak ke saya, barangkali ditujukan kemana itu alamatnya gitu. Sudah tahu itu alamat. Pak Adri mohon. Baik.
Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Doanya juga Alhamdulillah. Ustaz, biar kita juga senantiasa istiqomah dan bisa melakukan semua. Dan doanya juga terima kasih juga Ustaz di Fakultas Kedokteran dan juga di keluarga bersyukur saat ini banyak yang sedang sakit dan juga yang berjatuhan. Terima kasih juga atas doanya Ustaz. Kalau begitu barokah soleh semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih, kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Ustaz. Pamit Mangga Wilujeng. Atur nuhun Pak Rudi, atur nuhun Pak Ustaz. Jazakallah khairan kasiran Pak Ustaz. Atur nuhun. Atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Amin. Atur nuhun. Nuhun. Yuk, selamat malam semuanya. Wilujeng wengi Padri. Nuhun Prof. Syukur sing sararehat sadayana. Amin. Amin. Dokter Kadarsya lancar ya Dok ya kajian online-nya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Laras. Alhamdulillah. Baik, mohon izin ruangan online Zoom ini akan kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.